Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Genta Andrean Ardinata dengan NIM A11 2022 akan menjelaskan tentang sistem deteksi berita hoax menggunakan algoritma Bayes. Latar belakang, fenomena berita palsu dan hoax saat ini menjadi perhatian di segala bidang. Berita palsu merupakan sebuah informasi yang disajikan secara tidak benar, secara fakta atau bohong. Tentunya jika penyebaran berita palsu terus menjadi, maka dapat mengakibatkan salah pengetahuan informasi yang didapat. Salah satu upaya untuk mencegah penyebaran berita palsu yaitu dengan cara melakukan deteksi berita, apakah berita itu asli atau palsu, agar dapat memberikan penjelasan kepada pembaca berita terkait. Rumusan masalah, bagaimana model pembelajaran mesin dapat digunakan mendeteksi berita hoax. Kemudian, seberapa akurat model yang dihasilkan dalam pengklasifikasi berita hoax dan non-hoax. Tujuan, penelitian ini memiliki tujuan mengimplementasikan model yang akurat dan adaptif guna meningkatkan keakuratan pengembangan informasi berita. Pengenalan informasi berita online menggunakan algoritma Bayes. Algoritma Bayes merupakan metode klasifikasi berbasis probabilistik yang sering digunakan untuk pengolahan teks seperti analisis sentimen, klasifikasi email, dan lainnya. Bayes bekerja berdasarkan teorema Bayes dengan asumsi bahwa fitur-fitur dalam data bersifat independen satu sama lain. Untuk kelebihannya, cepat dan efisien bahkan dengan data besar, sederhana untuk diimplementasikan, cocok untuk teks dengan banyak fitur. Untuk kekurangannya, asumsi independen sering tidak realistis, tidak mempertimbangkan hubungan antar kata, misalnya untuk urutan kata dalam teks. Manfaat 1. Dapat mencegah misinformasi mungkin terjadi. 2. Untuk mengetahui kebenaran berita yang sudah tersebar. 3. Dapat menjadi kesadaran masyarakat untuk tidak langsung percaya berita yang tersebar. 4. Meningkatkan respons sistem informasi mengenai berita hoax. Batasan masalah, data yang akan digunakan data berita hoax dan non-hoax berbahasa Indonesia, menyertakan berita dalam negeri dan luar negeri. Data berita yang digunakan adalah dataset ambil dari Google. Data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan beberapa atribut, diantaranya kategori berita hoax dan non-hoax, dan berita. Pustaka yang digunakan pertama adalah Bayes untuk algoritma machine learning yang digunakan untuk klasifikasi terutama berdasarkan klasi alami NLP dan penyaringan spam. Algoritma ini memberikan hasil yang baik untuk data teks. Selanjutnya TF-IDF adalah teknik perusahaan bahasa alami NLP yang digunakan untuk mengevaluasi pentingnya kata-kata dalam sebuah kalimat. TF-IDF merupakan gabungan dari dua proses, yaitu turn frekuensi dan inverse document frekuensi. Plus adalah sebuah web framework yang ditulis dengan bahasa Python dan tergolong sebagai jenis micro framework yang berfungsi sebagai kerangka kerja aplikasi tampilan dari suatu web dengan menggunakan Flash dan bahasa Python. Pengembangan dapat membuat sebuah web dengan terstruktur dengan mudah mengatur behavior suatu web dengan lebih mudah. Selanjutnya menggunakan Bootstrap, salah satu framework CSS yang berfokus dalam pengembangan front-end website. Di dalamnya mengandung HTML, CSS, dan JavaScript untuk membuat tampilan website yang mudah, responsif, dan mobile friendly. Ini adalah gambaran flowchartnya. Pertama, sistem akan mengumpulkan dan menggabungkan data. Selanjutnya akan melakukan pra-processing dengan scaffolding, streaming, dan tokenization. Selanjutnya ada split data, data trend, dan data test. Selanjutnya adalah level encoding. Selanjutnya adalah pembuatan TF-IDF. Selanjutnya adalah pembuatan modeling multi-network bias. Selanjutnya adalah evaluasi. Terusnya adalah development. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk codingannya. Selanjutnya untuk codingannya seperti ini. Pertama saya mengimpor beberapa library yang dibutuhkan. Selanjutnya untuk codingan np.random.seed untuk menetapkan seed untuk generator angka acak, nampi agar hasilnya oleh fungsi acak konsisten setiap
kali kode dijalankan, selanjutnya untuk nltk.download untuk mengunduh dataset atau modul pangtab dari pustaka NLTK yang digunakan untuk pemrosesan bahasa alami khususnya tekonisasi. Selanjutnya untuk encoder, untuk membuat objek label encoder dari pustaka Skylern, digunakan untuk target variable dan dalam klasifikasi. Selanjutnya untuk factory dan streamer, digunakan untuk memotong kata menjadi bentuk dasar dalam pemrograman bahasa alami. Selanjutnya ada tf-its strip fact, fungsinya untuk mengubah kumpulan dokumen mentah berupa teks menjadi matriks fitur berdasarkan nilai tf-idf yang digunakan dalam analisis teks dalam pembelajaran mesin. Selanjutnya untuk data sama dengan pd.read_csv untuk membaca file dari dataset datalatih.csv dan untuk menyimpan dalam variabel data sebagai data frame menggunakan pustaka pandas. Untuk data head, untuk menampilkan 5 baris pertama dari data frame. Terus data label untuk menghitung dan menampilkan jumlah frekuensi masing-masing nilai yang ada dalam kolom label dalam data frame. Selanjutnya ada data 2, sama seperti tadi, ini berfungsi untuk membaca file yang berasal dari dataset politik merge.csv. Data 2 head 5 sama seperti tadi untuk menampilkan 5 baris pertama dari data frame data 2 seperti ini contohnya. Selanjutnya untuk df1 dan df2 bertujuan untuk mengkonversi objek data dari data frame data 2 dan data 1 menjadi df1 dan df2 meskipun mereka merupakan data frame. Langkah ini mungkin dilakukan untuk kejelasan saja. Ini sama seperti tadi untuk menampilkan 5 baris pertama. Saja untuk df1.drop untuk menghapus kolom dengan nama ID, tanggal, nama file gambar dari data frame 1 dengan parameter axis kolom yang menentukan bahwa operasi ini dilakukan pada kolom. Ini untuk menampilkan 5 data pertama, 5 baris data pertama. Selanjutnya untuk df1 sama dengan df1 ini untuk penggabungan kolom judul dan baris dari data frame 1 menjadi kolom baru bernama berita untuk menampilkan 5 baris pertama. Selanjutnya untuk df1.drop untuk menghapus kolom judul dan narasi dari data frame pertama dikarenakan data tersebut sudah digabungkan menjadi kolom berita. Selanjutnya untuk df label ini untuk menghitung dan menampilkan jumlah frekuensi masing-masing nilai pada kolom label di data frame 1. Selanjutnya untuk df2.drop menghapus kolom-kolom yang tidak relevan seperti waktu, link, tag 1 hingga tag 5, dan sort dari data frame 2. Selanjutnya ini untuk menampilkan 5 baris pertama. Ya, untuk ini untuk menggabungkan kolom judul dan konten dari data frame 2 menjadi kolom baru bernama berita. Terus menampilkan 5 baris pertama. Selanjutnya ada df untuk kepentingan ini untuk berfungsi untuk memilih hanya 4000 baris pertama dari data frame 2 untuk digunakan analisis.
ini untuk menampilkan 5 baris terakhir dari data frame 2 yang telah memilih 4 atribut baris pertama. Ini hasilnya. Terus untuk df2 label sama dengan 0, untuk menambahkan kolom label dengan nilai 0, seluruh baris data frame df data frame 2 mungkin sebagai label dalam data belum diberi label. Selanjutnya df2 drop untuk menghapus kolom judul dan konten di data frame 2 dikarenakan sudah berubah menjadi kolom berita. Selanjutnya frame df1 df2 untuk membuat daftar frame berisi 2 data dari data frame 1 dan data frame 2. Selanjutnya untuk concat ini untuk menggabungkan data frame 1 dan data frame 2 menjadi satu data frame menggunakan pt.concat. Selanjutnya ada fitur sama dengan df. Ini untuk mengambil kolom berita dari data frame df untuk mengkonversi tipe data string dengan menyimpannya ke dalam fitur. Selanjutnya ada yang label, ini untuk mengambil kolom label dari data frame untuk mengonversi menjadi tipe data integer dan menyimpannya ke dalam variabel label. Terus ada fitur untuk menambahkan nilai dari variabel fitur berupa teks berita dan label. Seperti ini hasilnya. Selanjutnya ada lower sama dengan summer stream untuk melakukan proses steaming pada setiap baris menjadi huruf kecil. Terlebih dahulu menggunakan row lower, kemudian dilakukan steaming untuk mendapatkan bentuk dasar kata. Selanjutnya ada lower 5 ini untuk menampilkan 5 hasil pertama dari proses steamingnya. Selanjutnya ada tokens untuk melakukan tokenisasi daripada setiap elemen dalam list lower. Terus ada word tokenization yang berfungsi untuk membagi teks menjadi kata-kata individu. Selanjutnya ada token 5 ini untuk menampilkan 5 hasil pertama dari proses tokenisasi. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya ada print token 2 ini untuk menampilkan hasil tokenisasi dari baris ketiga indeks 2 dari dataset. Selanjutnya untuk codingan ini untuk membagi data menjadi 2 set, yaitu extend fitur untuk pelatihan dan xtest untuk fitur pengujian, serta xtrend sebagai label pelatihan dan ytest sebagai label pengujian. Selanjutnya ada learn trend dan learn xtest untuk menampilkan jumlah data pada xtrend dan xtest. Selanjutnya ada xtrend dan ytest encoder untuk mengonversi label yang ada di ytrend dan ytest menjadi angka agar dapat digunakan dalam model pelajaran mesin. Selanjutnya ada ytrend untuk menampilkan hasil dari label encoding untuk ytrend seperti ini. Selanjutnya untuk fdf stripeffact.fit digunakan untuk melakukan fitting terhadap dataset pelatihan xtrain menggunakan tfdf vectorizer. Tiap elemen dalam xtrain yang berupa token digabungkan menjadi satu string untuk digunakan dalam proses fitting. Selanjutnya untuk with open pickle.dem ini untuk menyimpan objek tfdf vectorization yang telah di-feed ke dalam file bernama tfdf-vectorizer.pkl menggunakan pustaka pickle sehingga dapat digunakan kembali di lain waktu tanpa harus melakukan fitting ulang. Selanjutnya untuk texttrend tfidf dan xtest tfidf untuk mengubah data xtrend dan xtest yang berupa token kembali menjadi string, kemudian mentransformasikan menjadi representasi tfidf menggunakan vectoriz yang telah di-feed sebelumnya. Selanjutnya ada model multimode NP. Ini merupakan model class versi naive Bayes dengan distribusi multinomial
yang umumnya digunakan untuk klasifikasi teks. Terusnya di bawahnya ada model.fit untuk melatih modelnya Bayes dengan data TF-IDF, Xtrend, TF-DIF, dan tabel pelatihan Yetrain. Selanjutnya ada akurasi model score untuk menghitung akurasi model pada data pengujian dan label pengujian. Selanjutnya ini print akurasi adalah menampilkan hasil akurasi model dalam persen. Hasilnya seperti ini, hasilnya 64,36% sekian. Selanjutnya ada hybrid model predict untuk memprediksi label pada data pengujian. Selanjutnya ada report, classification report, menghitung untuk menampilkan laporan klasifikasi yang mencakup matriks seperti perception, recall, dan event score untuk setiap kelas. Selanjutnya ada print year dan report untuk menampilkan hasil prediksi laporan klasifikasi model pada data pengujian. Hasilnya seperti ini untuk precision, recall, event score, dan support. Selanjutnya ada Lane test. Ini digunakan untuk menghitung 94,554% dari jumlah elemen dalam Y-test. Ini bisa digunakan untuk menentukan jumlah sampel, validasi, dan evaluasi lebih lanjut. Untuk codingan ini, untuk menuliskan teks dari baris ke-500 pada fitur ke dalam file teks bernama mytext.txt dengan encoding. Selanjutnya untuk selanjutnya di bawahnya ini untuk membaca isi dari file mytext.txt menyimpan dalam variable text. So untuk teks untuk menampilkan isi dari variable text yang berisi teks yang telah dibaca dari file mytext.txt. Selanjutnya untuk vectorized strip IP ini untuk mengubah teks yang baru dibaca teks menjadi responsive vector TF-IDF menggunakan TF-IDF vectorizer yang telah dilatih sebelumnya. Selanjutnya untuk output array yang untuk memprediksi label hoax atau tidak hoaxnya berdasarkan inputan teks yang telah di vectorizer. Selanjutnya ada result yang ini untuk mengambil hasil prediksi pertama dari array output untuk mengonversi menjadi integer yang menunjukkan apakah teks tersebut hoax atau tidak hoax. Terusnya untuk if dan else-nya ini untuk deteksi berdasarkan untuk mencetak pesan yang menyatakan apakah teks tersebut hoax atau tidak hoax. Artinya untuk with open ini untuk menyimpan model dalam latihan model FBS ke dalam file yang bernama model strip berita.pkl menggunakan pickle sehingga model dapat digunakan kembali tanpa perlu melatih ulang. Selanjutnya untuk codingan app-nya, library yang saya gunakan seperti ini. Selanjutnya ada nlk download pang untuk mengunduh dataset digunakan untuk dekonversi teks. Terus ada vector dan streamer membuat objek menggunakan pustaka Surati untuk memotong kata-kata menjadi bahasa Indonesia. Selanjutnya ada file name model berita.pkl ini untuk memuat model klasifikasi yang telah disimpan sebelumnya yang berupa model berita.pkl menggunakan pickle. Selanjutnya ada film name 2 untuk memuat tf-idf setelah yang sebelumnya dari file tf-idf vectorization.pkl. Selanjutnya ada app root. Selanjutnya ada app sama dengan flash. Ini untuk membuat aplikasi web menggunakan framework flash. Terusnya ada app root. Dev home ini untuk menentukan rute halaman utama atau home aplikasi web yang akan merender template index.html. Selanjutnya untuk app root dev predict ini untuk menentukan rute menerima permintaan post dengan teks berita prediksi dalam fungsi seperti teks berita diambil dari form inputan. Terusnya ada teks diubah menjadi kecil dan di stem. Selanjutnya adalah teks yang telah di stem ditokenisasi.
Teks yang telah diproses kemudian diproses TF-IDF Authorization dipraktis menggunakan model klasifikasi. Hasil prediksi dikembalikan halaman result.html. Perhatikan untuk if name ini untuk menjalankan aplikasi Flash dalam mode debug ketika file ini dijalankan sebagai program utama. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan cara kerjanya. Ini adalah tampilan dari websitenya. Untuk tampilan UI-nya seperti ini. Ini adalah tempat untuk menginputkan teks berita apakah itu hoax atau tidak hoax. Saya akan memberi contoh file beritanya. Saya memiliki data untuk berita yang non hoaxnya. Saya menggunakan ini. Seharusnya jika berita ini fakta akan jadi non hoax, ya hasil dari deteksi berita ini adalah berita non hoax karena berita yang saya inputkan merupakan berita bukan hoax, fakta berupa fakta. Jika ingin mengisi kembali, pencet kembali. Oke, selanjutnya saya akan mencoba menginputkan berita yang merupakan hoax. Nah, hasil dari websitenya berita ini adalah hoax karena berita yang saya inputkan tadi merupakan berita hoax. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.